Selamat siang, nama saya Leni Violeta dengan NIM 240013153. Pada hari ini saya akan melakukan pidato yang bertemakan Young Entrepreneur. Para hadirin sekalian, sebelum saya memulai pidato pada hari ini, izinkan saya bertanya berkaitan dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Mengapa masyarakat ingin atau tertarik untuk menjadi entrepreneur? Bukankah bekerja di bawah arahan pemimpin tertentu akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih sedikit? Bukankah bekerja di bawah instansi tertentu atau perusahaan akan menghasilkan rasio kegagalan yang lebih minim dibandingkan menjadi entrepreneur? Mari kita ulik jawabannya. Nyatanya, perbedaan keduanya adalah terletak pada tujuan, motivasi, serta perkembangan value hidup seseorang. Seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai profesi untuk mendatangkan profit perusahaan. Dan pastinya di dalam proses bekerjanya itu, ia harus mengikuti peraturan perusahaan. Dan secara tidak langsung, ini menghambat kreativitas dan inovasi seseorang. Ini juga berkaitan dengan motif berprestasi, di mana seseorang yang bekerja di bawah instansi tertentu atau di perusahaan dengan seorang entrepreneur memiliki motif berprestasi yang beroposisi. Entrepreneur memiliki achievement motif sebagai kebutuhan berprestasi demi mencapai kepuasan secara pribadi. Seorang entrepreneur akan lebih memiliki motivasi dan daya dorong dalam dirinya untuk bekerja, belajar, berkreasi, dan mengeksplorasi terlepas dari rasa aman atau zona nyaman dan bebas menentukan jalan hidupnya. Sementara seorang karyawan hanya selalu berfokus pada satu titik yang hanya mendatangkan keuntungan perusahaan, monoton, dan selalu berada di zona nyaman. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bidang pekerjaan seseorang ini menentukan kualitas kinerjanya, sikap, dan pengembangan value hidup ke depannya. Dari tadi kita membahas mengenai entrepreneur, tapi apakah entrepreneur itu sendiri? Pertama kita harus mengerti apa arti dari entrepreneurship atau kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupannya. Ini dikutip dari Zimmerer tahun 1996. Yang kedua, merupakan sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam dirinya untuk mewujudkan gagasan inovatif dalam kehidupannya secara kreatif. Ketiga, proses kewirausahaan ini meliputi seluruh proses fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Terlepas dari itu, jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja tidak seimbang. Menurut data dari Badan Statistik tahun 2020, pada Februari sebanyak 6,88 juta orang menganggur. Angka ini mengalami peningkatan dengan jumlah pengangguran bertambah 60.000 orang. Hal ini disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak diiringi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Pertimbangan menjadi entrepreneur muda diperkuat untuk meminimalisir pengangguran di masa depan. Dengan adanya minat membangun jiwa entrepreneur sedini mungkin, ini diharapkan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain maupun negara. Di sisi lain, sebagai generasi muda, kita tidak boleh terpaku pada lapangan kerja yang sudah ada, karena semakin lama, lapangan kerja ini akan semakin berbanding terbalik dengan jumlah angkatan kerja karena ada disruptif teknologi. Ini justru akan membawa kita pada pengangguran jika kita tidak memanagenya sedini mungkin. Jika melihat kondisi industri usaha pada saat ini, banyak industri usaha mengalami penurunan akibat dampak dari COVID-19 dan persaingan ketat dari produk impor yang lebih mendapat atensi besar dari masyarakat Indonesia. Penetrasi produk luar negeri ini cukup berdampak besar menurunkan daya konsumtif masyarakat terhadap produk lokal atau produk dalam negeri. Seharusnya sebagai generasi muda kita mampu mencegah sifat konsumtif masyarakat terhadap produk luar negeri yang semakin membludak dengan membangun jiwa entrepreneurship untuk membuat inovasi dan meningkatkan minat masyarakat terhadap produk lokal. Karena pada umumnya generasi muda ini memiliki kemampuan meriset pasar yang lebih baik terhadap selera anak muda pada saat ini. Generasi muda paham betul apa yang sedang menjadi trendsetter dan dapat memanfaatkannya untuk membangun sebuah bisnis. Jadi untuk membangun sebuah bisnis yang bisa mendongkrak pasar penjualan, tidak perlu menunggu untuk lanjut usia dulu. Karena nyatanya milenial pun sudah bisa menjadi entrepreneur sukses dari usia yang relatif muda dengan kemampuannya meriset pasar. Justru ini menjadi keuntungan yang tidak dimiliki oleh entrepreneur yang sudah lanjut usia atau dewasa.
Dalam seminar Youth Entrepreneur Summit tahun 2018 di Jakarta, seorang entrepreneur muda dan sukses yaitu Diajeng Lestari, CEO dari Hijab, mengatakan bahwa industri hijabnya mengalami guncangan persaingan dari produksi hijab yang didominasi dari Cina. Padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak, tapi mengapa partisipasi aktif dari masyarakat Indonesia mengenai transaksi beli produk hijab lebih condong kepada negara lain yang notabene bukan negara pengguna hijab? Menanggapi persoalan ini, Diajeng sendiri mencetuskan bahwa langkah solutif yang bisa digunakan untuk memperjuangkan produk lokal Indonesia adalah dengan menjadi entrepreneur. Karena semua dimulai dari berhentilah bertindak konsumtif, tapi mulailah untuk memproduksi sesuatu yang memiliki inovasi sehingga mampu bersaing dengan produk impor. Persaingan ekonomi yang sekarang semakin ketat ini menjadi alasan kuat mengapa kita sebagai individu harus memiliki kreativitas dan inovasi yang berbeda daripada orang lain. Karena sesuatu yang unik dan berbeda pastinya akan memiliki ciri khas sendiri sehingga akan mendapatkan atensi dan lebih diinginkan oleh masyarakat. Menjadi entrepreneur muda ini menjadi aplikasi yang baik untuk mengeksplorasi kemampuan kita sedini mungkin yang akan mendatangkan keuntungan di masa depan. Berkaitan dengan ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sarana yang paling menunjang sesuai dengan kondisi kita saat ini, di mana hampir seluruh kegiatan dilakukan melalui internet dan hampir seluruh masyarakat ini menggunakan media digital saat ini sebagai penyokong kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda yang cerdik, kita harus mampu mengoptimalkan fungsi media digital dengan baik dalam membangun usaha. Menjadi entrepreneur atau wirausahawan bisa mendatangkan banyak sekali manfaat, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan pengalaman untuk kehidupan kita sendiri. Selain itu, dengan menjadi entrepreneur, kita juga bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mendapatkan potensi bisnis yang lebih menunjang. Banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan, terutama secara internal, saat kita menjadi seorang entrepreneur. Antara lain, kita bisa menjadi lebih percaya diri, optimis, dan tidak mudah menyerah. Rasa berbisnis yang tinggi akan membuat seseorang menjadi gigih untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu dan membuat peningkatan ke depannya yang semakin menguntungkannya. Menjadi entrepreneur sedini mungkin, ini berarti kita memiliki kesempatan dan peluang yang lebih besar untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu dan mengeksekusi ide-ide yang lebih berinovatif dan kreatif. Ini juga menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan sebesar-besarnya. Menjadi pebisnis muda akan membuat kita banyak bertemu dengan orang baru dan memiliki lebih banyak waktu untuk relasi bisnis yang lebih luas. Memulai kegiatan berbisnis sedini mungkin ini membuat kita menjadi manusia sukses yang positif. Kita akan dipupuk dengan passion, kegigihan, dan keyakinan dibandingkan individu lainnya. Di entrepreneur artinya kita mengemban tanggung jawab yang serius dan kita diharapkan bisa memanage seluruh kegiatan berbisnis dengan baik. Ini akan membuat kita menjadi individu yang fokus dan berorientasi pada prioritas yang telah diatur. Seorang entrepreneur tidak akan hanya berdiam diri jika mendapatkan permasalahan, tapi mereka mengatasi tantangannya tersebut dari kemampuannya mengatasi kegagalan yang menjadikan individu tersebut gigih dalam orientasinya menuju kesuksesan di masa depan. Karena dalam industri berbisnis, tantangan tidak hanya datang 1 atau 2 kali saja, tapi akan terus berlangsung secara kontinuitas. Banyak sekali manfaat yang kita rasakan jika kita menjadi entrepreneur muda, tapi yang terpenting adalah bagaimana pengalaman tersebut menempa kita menjadi manusia yang sesungguhnya, menjadi individu yang lebih baik, dan menjadi berani untuk menghadapi tantangan di dunia yang sebenarnya. Menjadi entrepreneur muda akan sangat berdampak besar pada pembentukan diri kita ketika dewasa nanti. Dan ini akan membentuk value generasi muda ke arah yang lebih positif. Sekian pidato dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, terima kasih.